Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, sehat selalu semuanya di sana ya, tanpa terkecuali. Baik teman-teman, ada sebuah informasi yang beredar sejak awal hingga kini bahwa kecurigaan sampai pada dugaan tersebut. Misalkan siapa sih dulu yang menyetir Alphard tersebut? Lalu kemudian ada sebuah pengakuan daripada tersangka D tersebut, dan akhirnya kemudian ditayangkan dalam sebuah peristiwa prarekonstruksi tersebut. Ternyata yang menyupir Alphard itu akhirnya terjawab sesuai dengan prarekonstruksi. Siapa itu adalah tersangka AP. Bahwa begini, dugaan ini di awal sangat liar, dan barangkali kita semuanya penasaran ya teman-teman, terkait siapa yang menyetir Alphard tersebut. Bahwa akhirnya di saat awal itu kan buntu jawabannya, walaupun di akhir kemudian kita merasa terjawab dan puas barangkali di dalam sebuah jawaban prarekonstruksi tersebut, dan kita melihat tonton bersama juga yang menyetir Alphard tersebut adalah tersangka AP. Baik teman-teman, bahwa sejak awal pun ketika ditanya oleh media bahwa apakah Anda pernah nyetir, tidak pernah. Bahwa apakah Anda punya SIM, juga tidak pernah, apalagi punya SIM. Bahwa apakah Anda pernah belajar mobil, juga tidak pernah belajar mobil. Nah, ini kan artinya adalah apakah ini benar adanya, apakah memang dugaannya ini adalah sebuah alibi penguat saja, bahwa karena sedang dicari siapa yang sebenarnya supir Alphard tersebut. Bahkan ya teman-teman, bahwa ketika setelah ada pengakuan dari tersangka tersebut bahwa yang menyetirkan Alphard tersebut adalah dia, tetapi masih tetap kekeh dan dinyatakan bahwa saya tidak bisa nyupir, saya juga belum pernah mencoba nyetir mobil dan sebagainya. Tetapi hari ini teman-teman, ini yang kemudian harus kita diskusikan, bahwa dugaan itu berkembang sangat wajar. Apakah misalkan ia benar-benar memang tidak bisa mengukur dan sebagainya? Apakah memang ia benar-benar tidak punya SIM dan sebagainya? Apakah memang ia belum pernah belajar sama sekali terkait dengan mobil? Nah, walaupun jawabannya saat itu adalah buntu, kemudian terjawab oleh prarekonstruksi yang kemudian kita bahas hari ini, ternyata ada hal-hal yang memang bahasa yang kita sampaikan adalah sebuah jebakan Batman, atau bahasanya keceplosan ya. Barangkali saudara AA tersebut ditanyakan oleh tim MBS. Terlebih dahulu kita dengarkan videonya. Nah terus udah gitu mau tanya lagi nih, bisa nyetir mobil? Belum pernah. Oke, ketika ditanya AA sudah bisa nyetir enggak? Jawabannya adalah belum pernah ya teman-teman, ingat itu, belum pernah. Oh, kalau Abi? Ya Abi sama sih, kayaknya belum pernah. Oke, kalau Abi jawabannya belum pernah juga, sama kayaknya sih belum pernah katanya begitu ya. Belum nyetir. Nah itu terkait punya SIM Abi SIM A ya? Itu gimana ceritanya? Kalau punya bisa nyetir tapi kok punya ada SIM-nya, itu gimana ceritanya? Baik, kemudian ditanyakan ya terkait ada SIM A tersebut, kok katanya nggak bisa nyupir tapi kok punya SIM A, gimana ceritanya? Kira-kira begitu ya. Oke, kita dengarkan. Bisa itu, kalau SIM A itu katanya sama si ibu barengan, kayak apa sih, bikin SIM barengan itu, bikin SIM barengan, cuman yang benernya itu malah jadi SIM A gitu. Bukan SIM C, tapi pada bikin. Oke, jawabannya ketika ditanya katanya nggak bisa nyupir tapi kok ada SIM A, kira-kira begitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah saat itu kita membuat SIM C berbarengan dengan ibu juga ya, berarti AA, AP, dan M juga ya, membuat kolektif barangkali membuat SIM. Nah, tetapi ternyata kita dengarkan. SIM C, malah jadi SIM A. Terus habis itu SIM kolektif gitu ya. terus itu bikin lagi. Bikin lagi yang C, ya mungkin ya sayang lah, mungkin nanti meres bisa atau punya mobil kan. Oke,
ingin membuat SIM C secara kolektif bersama AA, AP, dan M tersebut, tapi kok jadinya A kabarnya? Kan luar biasa. Apakah ini sesuatu yang logis ya teman-teman, bahwa kita tahu, dan saya juga pernah merasakan dan alami itu ketika saya membuat sebuah SIM tersebut ya, driving license namanya. Ketika saya ingin membuat SIM tersebut, maka saya harus datang ke Polres setempat ya. Kalaupun kolektif ya, kita datang bersama-sama di Polres tersebut, dan kemudian kita dibuatkan secara bersamaan, dan tetap prosesnya adalah satu persatu, yaitu testing ya gitu. Testingnya apa? Yaitu testing, misalkan di dalam sebuah ruangan ada tes penglihatan, kemudian tes tertulis. Nah, setelah itu adalah tes drivingnya, tes menyupirnya. Itu adalah yang terjadi. Nah, ini jawabannya adalah saat itu kolektif ingin daftar SIM C tapi jadinya A. Nah, apakah itu mungkin? Sedangkan ya teman-teman, biaya untuk membuat SIM C dan A itu memang berbeda sekali harganya ya, berbeda sekali. Nah, apakah, pertanyaannya, ketika membuat sebuah SIM tersebut, baik itu kolektif ya, bahwa tersangka A dan AP itu juga datang ke Polres atau tidak? Atau jangan-jangan kolektif ini adalah apa ya bahasanya, membuat SIM tapi orangnya nggak datang? Bukankah ini juga sebuah pelanggaran ya ketika terjadi seperti itu? Nah, artinya ketika misalkan AA dan AP itu datang ingin membuat SIM secara kolektif datang nih, maka ada testing mata, ada testing tertulis, ada tes drivingnya, menyupir dan sebagainya. Kita tahu sendiri, membuat SIM itu ketika motor testing lapangannya itu kan ada zigzagnya, ada naiknya motornya, termasuk juga mobil juga ya. Nah, apakah dia di situ tidak tes driving, tes mengendarai motor dan sebagainya, ataukah memang langsung jadi SIM-nya, tiba-tiba langsung menjadi tanpa testing? Nah, kita juga tidak tahu terkait itu. Yang jelas, kalau kita mengikuti jalur formal membuat SIM tersebut ya, kita harus testing, yaitu testing penglihatan tertulis maupun lapangan, yaitu driving tersebut ya, menyupir tersebut ya. Artinya diketahui, karena soalnya juga barangkali berbeda. Ketika membuat SIM C ya soalnya berbeda dengan SIM A, lapangannya juga, tes drivingnya juga berbeda. Misalkan ketika zigzag untuk motor, kemudian ketika parking untuk mobil, ada maju mundur, ada naik supaya tidak turun nih, parkir dinaikkan ketika mobil itu tidak turun, bagaimana caranya berhenti kan? Naik tapi tidak turun dulu kan, mundur dulu, bagaimana? Maka testingnya juga berbeda. Artinya ini adalah sesuatu yang terkadang kita melihatnya memang adalah ceplosan atau apa ya, ingin membuat SIM C tapi kok jadinya SIM A. Jadi kemudian keraguan bersama ya teman-teman, kemudian tidak pernah nyupir dan sebagainya, dari awal belajar punya SIM dan sebagainya, dan ternyata ketika ada yang mengetahui bahwa di antaranya itu mempunyai SIM A, maka kemudian ditanyakanlah SIM A tersebut, ternyata jawabannya luar biasa, dan itu menurut saya, ini saya pribadi di luar nalar saya, karena proses pembuatan SIM itu sangat lama ya teman-teman. Tidak bisa membuat SIM itu hanya 5 menit, 10 menit, tidak bisa, tapi harus mengikuti proses terlebih dahulu. Sekali lagi, prosesnya adalah ada tes mata ya, penglihatan, kemudian tes tertulis, kemudian tes lapangan. Itu sesuai dengan prosedurnya. Lah, ini jawabannya adalah ketika mengikuti kolektif SIM C daftarnya, tapi kok SIM A datangnya, kan luar biasa anehnya teman-teman. Karena dari harganya juga berbeda, tesnya berbeda, harganya berbeda daripada SIM tersebut. Loh, ini luar biasa. Inilah yang kemudian memang harus digali informasinya, bahwa hal-hal yang tidak sinkron seperti ini, alasannya yang tidak masuk akal seperti ini, memang harus digali lebih jauh, yang memang harus ditelusuri lebih jauh. Apakah ini sebuah petunjuk ya teman-teman? Apakah ini sebuah petunjuk buat kepolisian bahwa memang sebenarnya ada di antara mereka, yaitu bisa juga mengendarai mobil tersebut, menyupir tersebut, sehingga wajar
ketika ini kemudian dicurigai dari hal yang keceplosan ini kemudian dicurigai yang pada akhirnya terjawab kemarin di dalam sebuah prarekonstruksi, ternyata yang menyupir Alphard itu adalah tersangka AP tersebut. Sehingga teman-teman, ini adalah sebuah jawaban. Ini juga yang menguatkan bahwa prarekonstruksi itu adalah benar adanya. Yang menyupir Alphard adalah bagian daripada mereka, yaitu tersangka AP tersebut. Karena jelas jawaban mereka, entah jawabannya adalah disengaja maupun tidak sengaja, yang jelas ini mereka kebingungan dalam sebuah menjawab, kebingungan dalam menjawab. Akhirnya kita katakan bahwa anggap saja ini adalah sebuah keceplosan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas juga pihak kepolisian. Terima kasih semua yang sudah mengawal kasus Subang. Tunggu info-info terupdate selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.